Hai sobat, terima kasih sudah klik video ini untuk teman-teman tonton. Dan selamat datang di channel seputar hobi. Namun sebelum lanjut, kami mengajak teman-teman untuk support channel seputar hobi dengan cara subscribe, agar kami bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Kali ini kami akan berbagi informasi seputar 11 fakta ikan cupang yang harus sobat tahu. 1. Diperkirakan ada 70 spesies ikan cupang. Ketika orang berpikir tentang ikan cupang, mereka mungkin akan berpikir ikan adu siam. Tetapi ada banyak spesies berbeda dalam genus Betta, termasuk ikan petarung Mekong dan ikan petarung Jawa, juga dikenal sebagai Betta tutul. 2. Nama ikan cupang berasal dari nama prajurit. Nama Betta berasal dari klan prajurit kuno yang disebut Betta. Mereka kemudian dikenal sebagai ikan aduan karena semakin populernya ajang adu ikan sebagai olahraga selama tahun 1800-an. Khususnya di Thailand, orang akan bertaruh pada ikan karena keberaniannya, bukan kerusakan yang bisa mereka timbulkan pada lawan mereka. Ikan cupang juga kadang-kadang dikenal sebagai pelakat, terutama varietas bersirip pendek. Ini berasal dari kata dalam bahasa Thailand plak dan kat yang diterjemahkan menjadi ikan yang menggigit. Oleh karena itu, ikan cupang dikenal sebagai ikan yang galak, bukan ikan yang ramah. 3. Ikan cupang berasal dari Asia Tenggara. Ikan cupang berasal dari kawasan Asia Tenggara, terutama dari lembah sungai Mekong di Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja, juga Indonesia. Tapi mereka paling sering ditemukan di Sungai Chao Phraya, Thailand. Bahkan ikan aduan siam dinobatkan sebagai hewan akuatik nasional Thailand pada tahun 2019. Ikan dapat ditemukan di sawah, parit, drainase, dataran banjir, dan hampir semua genangan air lainnya di wilayah asalnya. Di habitat ini, mereka sering mengalami banjir badai dan kekeringan. 4. Berbagai varietas ikan cupang. Setelah bertahun-tahun melakukan pembiakan selektif untuk perdagangan ikan hias, ekor ikonik ikan cupang hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yang paling umum adalah fail tail, ekor kerudung, tetapi ada juga crown tail, ekor mahkota, comb tail, ekor sisir, half moon tail, ekor setengah bulan, dan masih banyak yang lainnya. Ikan cupang juga tersedia dalam berbagai warna. Kulit mereka mengandung beberapa lapisan pigmen, mulai dari merah, kuning, hitam, warna-warni yang terdiri dari biru dan hijau, dan lapisan luar yang tampak metalik, yang merubah tampilan warna lainnya. Kombinasi berbeda dari lapisan-lapisan ini dapat terjadi pada suatu individu. 5. Ikan cupang liar bisa berubah warna. Ikan cupang liar cenderung warna coklat kusam dan hijau. Mereka hanya akan menunjukkan warna yang lebih cerah seperti warna-warni yang disebutkan di atas saat mereka gelisah dan akan menggunakan sebagai tampilan ancaman. Ekor dan sirip mereka juga jauh lebih pendek dibanding jenis ikan cupang lainnya. Dengan cara seperti ini, mereka kurang menjadi target predator atau cupang lainnya. 6. Ikan cupang omnivora. Ikan cupang yang hidup di akuarium akan mengkonsumsi makanan yang sangat bervariasi. Mereka bisa diberi makanan serpihan dan pelet, serta makanan hidup atau beku seperti blau worm, udang air asin, dan dapia. Mereka bahkan akan mengunyah tumbuhan jika tersedia. Kamu harus berhati-hati karena mereka mungkin juga memakan ikan lain yang lebih kecil di dalam akuarium jika diberi kesempatan. Sedangkan ikan cupang liar hampir secara eksklusif merupakan pemakan serangga. Mereka akan memakan serangga yang biasanya dikumpulkan dari permukaan air serta larva serangga air. Mereka biasanya tidak memakan tumbuhan di lingkungan alaminya. 7. Ikan cupang bisa menghirup udara seperti kita. Ikan cupang memiliki organ khusus yang disebut organ labirin, yang memungkinkan mereka menghirup udara di permukaan air.
Organ tersebut memanjang dari lempeng insang ikan yang terdiri dari banyak lipatan tulang. Udara yang ditelan ikan cupang akan melewati pembuluh darah yang melewati lipatan tulang tersebut. Ini memungkinkan oksigen diserap ke dalam darah dengan cara yang mirip dengan apa yang terjadi di paru-paru kita. Berkat organ labirin, ikan cupang mampu bertahan hidup di perairan dengan kandungan oksigen yang rendah. Begitulah cara mereka bisa tumbuh subur di sawah, kolam, dan perairan yang sedikit tercemar. Mereka bahkan dapat bertahan hidup di luar air untuk sementara waktu saat dibutuhkan. 8. Mempertahankan wilayah. Ikan cupang disebut ikan petarung karena suatu alasan mereka sangat menjaga wilayah dan yang jantan sangat emosional dan agresif. Mereka tidak dapat ditempatkan bersama atau mereka akan bertarung satu sama lain tanpa henti hingga salah satu atau keduanya cedera atau bahkan mati. Cupang betina sebaliknya dapat ditempatkan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 10 ikan. Mereka akan bersama dengan cukup bahagia asal mereka memiliki cukup ruang. Tapi, jika mereka berada di dalam wadah atau akuarium yang terlalu kecil, cupang betina juga akan menjadi agresif untuk mempertahankan wilayahnya. 9. Cupang jantan membangun sarang dari gelembung. Saat waktunya berkembang biak, cupang jantan membuat sarang gelembung di permukaan air. Ketika betina melepaskan telurnya, jantan melepaskan spermanya dan pembuahan terjadi secara eksternal atau di luar. Jantan kemudian mengumpulkan telur yang telah dibuahi dan akan memuntahkannya ke dalam sarang. Tapi itu baru awal dari pekerjaan pejantan. Dia kemudian akan menjaga sarang dan akan memperbaiki sesuai kebutuhan. Dia mengambil telur yang tenggelam dari sarang dan melindungi semua telur dari predator sampai menetas. Dia bahkan akan mengusir betina karena dia cenderung memakan telur setelah memijah untuk mengisi energinya. Benih menetas setelah 24 jam hingga 36 jam kemudian. 10. Cupang adalah ikan yang sangat cerdas. Ikan cupang adalah salah satu dari sedikit ikan yang bisa belajar mengenali pemiliknya dan melakukan trik. Anda dapat mengajari ikan cupang untuk mengikuti jari Anda di sekitar tangki, atau jika Anda memiliki peralatan, mereka dapat belajar berenang melalui lingkaran atau mendorong bola ke gawang. Ikan cupang adalah pembelajar yang sangat cepat dan dapat dilatih dengan cara yang sama seperti anjing menggunakan hadiah makanan setelahnya. 11. Salah satu ikan paling populer untuk penghobi. Ikan cupang banyak juga yang dipelihara sebagai ikan hias. Sayangnya, banyak orang tidak memperhatikan kebutuhan ikan sebelum membeli, sehingga mereka memelihara ikan cupang dalam vas dan bejana hias kecil lainnya yang tidak cocok untuk menampung ikan. Ikan cupang adalah komitmen dan mereka dapat hidup selama 3 hingga 5 tahun. Meskipun mereka dapat mentolerir ruang kecil dengan kualitas air yang buruk, yang mereka butuhkan untuk berkembang adalah akuarium minimal 5 galon atau 19 liter dengan penggantian air secara teratur. Itulah informasi seputar 11 fakta ikan cupang yang harus sobat tahu.